Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni hidup adalah anugerah. Kehidupan yang dijalani oleh manusia adalah anugerah. Anugerah itu artinya pemberian Tuhan. Sebuah kebaikan yang Allah nyatakan bagi setiap kita. Ketika Allah memberi, maka Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya. Karena itu adalah firman yang disampaikan kepada kita bahwa ayah yang baik akan memberikan roti kepada anak yang minta roti. Dia tidak akan pernah memberikan ular kalajengking kepada anak yang minta ikan atau minta roti. Hanya yang terbaik yang akan keluar dari perbendaharaan Tuhan itu sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan ketika Tuhan membuka tangannya, maka bangsa-bangsa akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 17, Alkitab berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan yang sempurna itu datang dari atas, dari Bapa segala terang yang padanya tidak akan ada perubahan. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Apa yang tidak pernah berubah dalam diri Allah? Yakni kesukaannya di dalam memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Allah senang ketika melihat senyuman di wajah kita. Allah begitu senang ketika melihat kita gembira oleh karena menerima pemberian daripadanya. Bagi Allah, sukacita kita adalah sukacitanya. Akan tetapi ada juga yang bertanya, Pak Pendeta, kalau misalkan Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik, kenapa hari ini saya mengalami sesuatu yang buruk? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul untuk mempertanyakan eksistensi kebaikan Tuhan di dalam hidup manusia. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, keburukan yang dialami oleh manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang membuat kita mengalami keburukan dalam hidup adalah karena pilihan yang salah, keputusan yang salah yang dibuat oleh manusia. Saudara ingat bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meletakkan di Taman Eden loh. Tuhan memberikan yang terbaik bagi Adam dan Hawa. Di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada kematian, tidak ada duka cita. Yang ada ialah sukacita untuk selamanya. Tetapi yang kemudian duka cita itu masuk. Tetapi yang kemudian penderitaan itu mulai masuk dalam kehidupan manusia ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan yang salah. Mereka menjamah dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka penderitaan pun mulai terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi hal buruk yang terjadi dalam kehidupan setiap kita bisa disebabkan oleh karena pilihan hidup yang salah. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan Tuhan ketika kita salah memilih dan kemudian kita menderita akibat pilihan yang kita ambil. Tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Hanya orang bodoh yang menyalahkan orang lain atas kemalangan yang terjadi yang merupakan tanggung jawabnya sendiri. Tetapi kendati pun demikian, Tuhan itu tetap baik. Dia bisa menggunakan semua kemalangan dan bahkan hal buruk yang terjadi akibat pilihan hidup yang salah dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap kita. Bukankah kita banyak mendengarkan ada orang-orang yang kemudian berbalik kepada Allah dan menerima kasih karunia daripada Allah sesudah mereka mengalami kemalangan akibat pilihan hidup mereka yang salah? Jadi kita perlu berhenti mempertanyakan kebaikan Tuhan, ya, hanya karena kita mengalami beberapa kejadian buruk dalam hidup ini.
Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan itu jahat hanya karena kita mengalami 1-2 pengalaman buruk. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan bahkan Dia bisa menggunakan keburukan yang ada untuk kebaikan setiap kita. Saudara, keburukan pun terjadi selain karena pilihan yang salah. Kadang-kadang juga Allah punya rencana loh di balik segala sesuatu yang kita alami. Bukankah kita mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan? Ketika iblis memberi pemberiannya kepada kita, maka dia memberikan kepada kita batu. Ya, iblis memberikan batu kepada kita yang dibungkus dengan kertas emas. Memang tampilannya sangat menarik dan itulah sebabnya kenapa banyak di antara kita yang terpikat oleh pemberian daripada setan. Tetapi ketika kita menerima itu, kita pikir itu sesuatu yang baik. Ya, ketika jatuh ke tangan kita, kita merasa wow, ini pasti luar biasa karena memiliki bobot berat, ya padahal batu. Kita begitu terpesona dengan kertas emas yang membungkusnya. Tapi ketika kita mulai membuka lembaran-lembaran yang ada, yang kita temukan hanyalah bongkahan batu. Berbeda dengan Tuhan, ketika Dia memberi pemberiannya, kadang-kadang Dia memberikan kepada kita emas. Tetapi emas itu dibungkus dengan kertas koran. Tampilannya tidak menarik sama sekali. Ya, sehingga banyak di antara kita yang tidak suka. Tetapi saudara-saudara, pemberian Tuhan ujungnya selalu kebaikan bagi saya dan saudara. Jadi mungkin hari ini engkau mengalami sebuah keburukan. Ya, karena memang mengikuti Tuhan tidak selamanya kita akan bahagia, tanda kutip. Ya, bahkan mungkin kita akan mengalami penderitaan. Tetapi Alkitab telah memberikan janji bahwa kalau kita menderita karena sebuah kebenaran, maka pada ujungnya kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Ada juga yang bertanya, Pak Pendeta, kalau misalkan Tuhan itu baik, kenapa dalam dunia ini masih ada yang namanya kejahatan? Adanya kejahatan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, saya pun menjawab, kalau kalian berkata Tuhan itu tidak ada hanya karena ada kejahatan, penilaian itu tidak adil. Kenapa saya katakan penilaian itu tidak adil? Karena kalau mau jujur, di dalam dunia ini bukan hanya dipenuhi dengan kejahatan. Ada loh yang namanya kebaikan dan jumlahnya tidak sedikit. Kalau kita berkata, ya Tuhan itu tidak ada karena kejahatan ada. Ya, maka kita juga bisa berkata dong bahwa Tuhan itu ada karena kebaikan juga masih ada. Sama-sama kita meyakini, mengimani bahwa yang memelihara kebaikan itu, sehingga kebaikan itu tetap ada sampai sekarang, yang menjaga kebaikan itu tetap hidup adalah Tuhan itu sendiri. Saya teringat bagaimana ada seorang bapak yang pergi ke tempat gunting. Ya, yang pergi ini seorang pendeta. Ya, karena pendeta ini mau gunting rambut, maka sembari rambutnya digunting, tempat gunting tersebut memutar radio, saudara, dan ada berita yang sangat mencemaskan antara terjadi perang, ya antara Palestina dan Israel seperti biasanya. Dan kemudian tukang gunting itu mulai memberikan komentarnya. Dikatakan, Pak Pendeta, ya, dengan adanya perang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak mencegah peperangan terjadi? Ya, saudara, ketika mendengarkan itu, pendeta pun mulai merenungkan. Ya, orang ini memberikan pendapatnya, tidak salah untuk mendengar. Ya, tetapi pasti ada jawaban untuk pertanyaannya yang meragukan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Maka selesai rambutnya digunting, maka pendeta itu keluarkan sampai di pintu tempat gunting tersebut. Tiba-tiba lewat nih, ada seorang bapak yang rambutnya panjang, gondrong dan berewokan. Tiba-tiba pendeta itu mulai berteriak, tidak ada tukang gunting dalam dunia ini. Ya, tukang gunting itu menjadi kaget dan berkata, apa maksudmu Pak Pendeta? Rambutmu baru saja digunting dan saya adalah tukang gunting. Kenapa pendeta berkata bahwa dalam dunia ini tidak ada tukang gunting? Kemudian pendeta itu berkata, kalau ada tukang gunting, kenapa rambutnya gondrong? Sambil menunjuk ya seorang pria yang baru lewat tadi. Kenapa rambutnya gondrong dan kenapa berewokannya itu lebat? Ya, tukang gunting itu menjawab, itu salahnya. Saya buka praktek di sini sebagai tukang gunting. Kalau rambutnya mau digunting, kalau dia mau datang ke saya bisa gunting rambutnya dan cukur berewokannya. Ya, maka pendeta pun menjawab, sama juga dengan Tuhan.
Kejahatan itu ada bukan karena Tuhan itu tidak ada, tetapi karena pelaku-pelaku kejahatan, karena orang-orang jahat tidak mau datang kepada Tuhan. Seandainya mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahkan hati mereka, sehingga mereka bisa berubah dari jahat menjadi baik, sehingga dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Jadi saudara, mari tetaplah bersyukur dalam hidup ini, karena hidup ini adalah anugerah, dan anugerah adalah pemberian Allah bagi setiap kita. Dan ketika Allah memberi, maka Allah selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin.